Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya Palda Zura Utagawol, NIM 320-333-1010 dari jurusan Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan akan memberikan tutor atau tutorial dari geodatabase, georeferencing, digitasi, dan layout pada peta. Oke, di sini kita mulai saja. Pertama kita akan tutorial geodatabase. Oke, pertama kita buka ArcGIS katalog, lalu kita klik folder connection, klik kanan to connect to folder. Setelah itu pilih tempat penyimpanan yang Anda buat. Pertama kalian harus membuat dokumen terlebih dahulu, tergantung yang diberikan oleh dosen. Di sini saya membuat Praktikum UAS Geodatabase Denpasar. Lalu klik satu basic, lalu oke. Setelah itu klik kanan pada Praktikum UAS Geodatabase, lalu klik new, lalu pilih personal geodatabase. Lalu di sini buat nama kabupaten masing-masing. Di sini nama kabupaten saya adalah Denpasar. Setelah itu klik kanan pada Denpasar, lalu klik new, lalu fitur dataset. Lalu di sini klik IG dasar. Setelah itu klik next, pilih project coordinate system. Setelah itu pilih PGS 1984, lalu Southern Hemisphere. Setelah itu pilih PGS 1984 UTM Zone 49S. Lalu klik next, lalu klik lagi vertical coordinate system, lalu klik word. Setelah itu klik work, terus klik PGS 1984, lalu next, lalu finish. Lakukan yang sama kepada IG tematik, yaitu klik kanan, klik new, fitur dataset, lalu di sini kedua IG tematik. Lalu lakukan kembali seperti membuat IG dasar tadi. Oke, selanjutnya kita klik untuk menyimpan data-data agar data-data tidak hilang. Lalu kita akan mengklik geoprocessing, klik, tunggu sebentar, lalu klik environments. Setelah itu sebentar ya, masih loading. Setelah itu klik workspace, lalu klik current workspace, lalu add, lalu klik output coordinate system, lalu di output coordinate system pilih as specified below. Setelah itu klik di tanda tangan ini, lalu pilih WGS 1984 UTM Zone 49 dan PCS WGS 1984, lalu oke. Setelah itu dari IG dasar kita akan membuat data-datanya. Yang pertama kita buat IG dasar, klik kanan, lalu new. Setelah new, fitur class. Setelah fitur class, maka akan muncul name.
Name di sini kita buat yang pertama peta batas ADM. Lalu aliasnya peta administrasi. Terus type of features stored in this feature class yaitu polygon features. Lalu klik next. Lalu di new feature class di field name sesuaikan dengan data-data yang akan diberikan oleh dosen pengampu. Selanjutnya di field name buat kabupaten. Ini tergantung data-data yang diberikan oleh dosen pengampu ya. Jika dosen pengampu kalian ngasih data lain, ya buat saja. Selanjutnya lakukan hal yang sama pada IG tematik.
Lalu setelah melakukan geodatabase, kita akan menggeoreferencing, klik add data, lalu pilih penyimpanan pada peta, penyimpanan di mana letak peta Anda, lalu klik peta, lalu klik add. Tunggu sebentar, petanya akan muncul. Lalu klik OK. Lalu peta akan muncul. Untuk menggeoreferensikan, kita akan klik add control points. Setelah itu kita atur kembali, kita cari titik yang mana yang akan digeoreferensikan. Di sini saya sudah menemukan titik yang akan digeoreferensikan. Lalu klik kembali add control points. Lalu arahkan kursor kepada tanda tambah atau titik koordinat pada peta. Lalu klik kiri kanan, lalu input X dan Y. Lalu masukkan angka-angka yang terdapat pada peta untuk menggeoreferensikan. Lalu lakukan hal yang sama pada titik 2, 3, dan 4. Lalu yang terakhir, klik view table, lalu lihat angka-angka yang sudah digeoreferensikan, georeferensikan sampai menjadi 0,5 atau sampai 0. Lalu selanjutnya kita pilih georeferencing, lalu update georeferencing. Setelah kita melakukan georeferencing, selanjutnya kita akan melakukan digitasi peta. Yang pertama, klik file yang sudah kalian siapkan, lalu klik new, lalu klik save file, lalu masukkan data-data atau nama-nama yang sudah disediakan oleh dosen pengampu, format-format yang sudah disediakan oleh dosen pengampu. Pertama, saya membuat peta administrasi. Lalu poinnya poligon. Lalu klik edit, project coordinate system. Setelah itu klik UTM. Lalu klik WGS 1984. Lalu klik Southern Hemisphere. Lalu pilih WGS 1984 UTM Zone 49S. Setelah itu klik OK, lalu OK. Selanjutnya kalian ikuti saja cara-cara yang pertama, tapi berbeda dengan nama-nama filenya. Klik peta administrasi, klik kanan,
terus pilih open attribute table, lalu pilih table option, setelah itu pilih add file, lalu di name masukkan nama kecamatan, lalu tipenya pilih teks, lalu oke. Kecil aja oke kalau ada bentuk seperti itu, lalu bikinlah bentuk. Setelah itu klik editor, setelah itu start editing, lalu klik create feature, lalu klik peta administrasi, lalu klik polygon, lalu digitasilah peta kalian. Lalu klik yang warnanya, simbol selector namanya, lalu file color, pilih no color, setelah itu outline colornya pilih terserah yang Anda mau. Kalau saya memilih warna pink. Lalu outline width-nya pilih 2, itu terserah kalian sih. Lalu klik cut polygon tool, lalu digitasilah peta kecamatan, peta administrasi. Tanda checklist pada peta administrasi. Cara mendigitasi sungai sama saja dengan mendigitasi peta administrasi, yaitu klik editor, lalu start editing, lalu klik create feature, lalu klik sungai, lalu klik line, lalu digitasilah sungai pada peta kalian. Setelah selesai, lalu klik editor, lalu stop save edit, lalu stop editing. Setelah itu klik jalan, ya lakukan sama seperti lakukan sungai dan peta administrasi, hilangin sungainya juga, lalu warnanya ya. Lalu sungai atur warnanya dengan kemauan kalian masing-masing. Saya memilih warna biru. Selanjutnya klik jalan, udah tadi. Selanjutnya klik jalan,
Lalu hilangin tanda checklist pada sungai. Lalu lakukan seperti bagaimana melakukan cara mendigitasi sungai dan peta administrasi. Selanjutnya untuk membuat nama kecamatan, hilangkan dulu checklist. Checklist seluruh peta administrasi sungai dan jalan. Lalu klik kanan peta administrasi, lalu pilih properti. Setelah itu klik simbologi, lalu pilih kategoris. Setelah itu pilih evaluate field, lalu nama kecamatan, lalu klik add all values. Setelah itu pilih warna yang kalian mau. Kalau saya di sini memilih warna yang estetik gitu. Lalu klik apply, lalu oke. Mantap aja. Jalanku hilang. Tunggu. Lalu klik peta administrasi, lalu klik properti, lalu klik labels, pilih labels. Tunggu sebentar. Lalu klik label file, lalu klik nama kecamatan, lalu klik apply, lalu oke. Lalu klik kembali peta administrasi, pilih label features. Setelah itu muncullah nama-nama kecamatan yang telah kalian buat tadi. Lalu klik editor, lalu start editing, lalu pilih nama kecamatan, lalu klik point. Setelah itu kalian digitasilah peta kecamatan. Setelah itu klik editor kembali, lalu save edits, lalu stop editing. Inilah contoh ya peta yang udah didigitasi. Inilah contoh peta yang udah didigitasi. Selanjutnya kita akan meng-layout pada peta. Pertama klik file, lalu klik back and print setup, lalu pilih kertas yang Anda gunakan. Kalau di sini saya memilih kertas A4, lalu pilih orientasinya yaitu landscape, lalu klik OK. Lalu pilih layout view. Lalu setelah itu rapikan peta yang Anda mau. Setelah itu klik kanan, lalu klik properti, lalu fill color, buat no color. Setelah itu outline colornya buat terserah yang Anda mau warna apa. Sini saya memilih warna hitam, lalu klik apply, lalu klik OK. Setelah itu di sini kita akan melayat peta. Di sini kita memilih teks,
lalu buat nama peta kabupaten kalian. Lalu di sini kalian atur font yang kalian mau. Setelah itu klik lagi read the lines, baru klik line. Setelah itu buat garis di bawah peta administrasi Denpasar. Lalu rapikan sesuai kemauan kamu. Lanjut pilih insert, lalu klik insert north hour, lalu pilih arah mata angin yang kalian mau, lalu klik OK. Lalu rapikan kembali seperti kalian merapikan peta administrasi. Setelah itu klik kembali insert, lalu pilih insert scale text, ini untuk menetapkan skalanya. Lalu rapikan kembali, sejajarkan dengan yang sudah ditentukan oleh dosen kalian masing-masing atau tugas kalian masing-masing atau yang sekalian kalian mau. Setelah itu klik kembali insert, lalu klik scale bar. Setelah itu klik yang kalian mau, terserah. Di sini saya memilih alternating scale bar 2 metrik. Lalu rapikan kembali seperti yang kalian lakukan di arah mata angin dan skala. Lalu klik line, lalu buat garis kembali untuk merapikan peta-peta Anda. Lalu klik kembali insert, setelah itu klik legend, lalu pilih peta administrasi, select the number of column in your legend, pilih 2 aja. Di sini saya memilih 2. Terserah kalian mau memilih berapa. Lalu klik next, terus next. Setelah itu tunggu sebentar, lalu muncullah legend, lalu rapikan kembali, lalu kembali klik line, setelah itu rapikan. Oke, selanjutnya klik teks. Setelah itu buat di sini nama kalian masing-masing. Terus lakukan selanjutnya ya seperti kalian melakukan membuat legend arah mata angin. Setelah itu di sini dibuat nama dosen pengampu.
klik lain lagi, itu rapikan. Klik teks. Lalu buat dari mana sumber data yang kalian dapatkan. Kalau di sini saya dapat petanya dari Peta Tematik Indonesia. Setelah semua selesai, lalu kita klik kembali insert, lalu klik data frame. Setelah data frame, klik kanan, lalu klik add data, lalu pilih sheet di mana tempat kalian membuat digitasi tadi, lalu klik digitasi, lalu klik peta administrasi, lalu add. Lalu muncullah peta seperti ini, lalu kalian rapikan kembali. Lalu klik properti, lalu klik grids, lalu new grid, lalu klik meso grid, lalu next, lalu finish, lalu klik apply, lalu OK, dan nampaklah titik koordinat pada peta. Lalu rapikan kembali peta Anda. Lalu inilah bentuk dari yang sudah saya digitasi dan layar. Sekian video tutorial dari georeferencing, geodatabase, lalu digitasi dan layar pada peta. Jika ada kata-kata yang salah atau tutur-tutur yang salah, mohon dimaafkan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikut. Terima kasih.